Anu, Ampura, Ampura dan silakan Jodeng, berkaitan dengan wau enten titiang apa dapatkan ide nabe sampun micayang indik pastu nih kan tapi dane kutukan. Nah, peran kutukan dalam ini kan akibat pihak ketiga dan nabe. Kenapa sedemikian rupa apa namanya pengaruhnya gitu, misalnya tabe pekulun Betaro Kresna pun dikutuk sama Dewi Durga ada dari Gandari. Ya, bisa kutukan seperti demikian itu kok jadi manjur kira-kira gitu. Tapi konteksnya nih kita semua. Ampura. Ya. Kembali kita katakan tadi, Jerode, matra separsa kontea situsnya suka dukada agama payeno nitiam fisik sabarata. Ya, badan kita badan material yang terdiri dari kutub dualita, positif negatif. Iya enggak? Apapun karma kita pasti akan direspon oleh badan ini. Yakin kita, apakah kita sempurna? Saya katakan, jangankan kita bertubuh fisikal, disifatkan saja sudah. Makanya dengan demikian, lo leluhur pun kalau sifatnya masih ada, kan tidak heran juga nih, Jerode, ngopongoren perti sentano ini, lamun sing tangkil nih, bisaman Betaro yang kita lali ring kawi tante, kan kita nih, mogo-mogo kita kan sabdo Betaro nih seolah-olah nih tuan nih. Ya, jadi belum terbebas juga dari kutuk. Belum terbebas dari kutuk. Maka Sri Kresna pun, maka kita katakan, inilah resiko ketika kita bertuhan fisikal. Ya, kalau dia tidak mati, ya tidak lahir dia. Karena kelahiran, kehidupan, dan kematian, nanti kita akan bahas di alam samsara ini. Itu hukum badan, Ki. Ya. Maka hukum badan ini kenapa harus kerol gayadu, harus sirna, braste, begitu. Karena hukum badan. Ya, nah, roh-roh ini kan menjadi mahardika. Kita kan baru hanya melihat bahwa kebahagiaan itu orang yang diterima oleh badannya. Kita tidak melihat kebahagiaan itu diterima oleh rohnya. Ya mungkin hari ini kita menderita secara fisikal, secara badan, kita kan belum tentu roh kita. Maka justru nikmat secara badannya, maka nanti kan kita bahas reinkarnasi, swarga ciuta, neraka ciuta gitu. Ya. Maka disinilah menyebabkan ada diskriminatif ke depan orang-orang yang cacat, disebut candala, cedange, tidak bisa menjadi sulingge, dan sebagainya. Berarti ruang-ruang mereka untuk melakukan dedikasi pengabdian lebih tinggi menjadi tidak diberikan. Kapan mereka melakukan penebusan? Kan seperti ini, Kak. Jangan-jangan cacat ini sebagai satu bentuk hukuman terakhir. Nanti kan kita bahas lebih lanjut ya. Tentang pembunuhan yang harus diterima. Nah, kita kan sekarang membuat semacam satu definisi, ini mati salah pati, ini mati ulah pati, dan sebagainya. Ini mati karena kutukan, dan sebagainya. Maka itu kutukan ini, menurut saya, ada dua dampaknya. Ada kutukan yang bisa diterima di eskatologi, dalam bentuk dunia akhirat, penderitaan dia terima. Memang ada yang diterima sebagai duniawi ini. Ketika di duniawi ini sudah menerima, berarti alam eskatologinya bebas. Maka Sri Kresna pun mengalami itu, kehancuran fisikal kerajaan, ya. Tetapi sesungguhnya roh-roh keluarga Yadu, saya yakin dialah orang-orang yang terbebaskan. Saya kira demikian, ya. Ada Malih yang ingin diskusi untuk kesempatan kali ini? Om Swastiastu. Rumahku. Pak Gede Yusuf di mana ya? Om Swastiastu. Temput yang Gede Yusuf di Mahakam Mulu nih ke? Mahakam. Mulu, Bupati begini. Ya. Siap. Di Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur nih ke? Mahakam, Mahakala, Mahakama. Silakan. Siapa napi? Satu nih ke, wenten pertanyaan. Menyambung tadi wenten silsil ada untuk pertanyaan yang masalah Karmopale nih ke. Tiang pernah nih ke tanya ini contoh ini nih apa? Contoh nyata nih Ki. Yang pas bertanya kepada teman yang di sini di Kalimantan tentang masalah Karmopale. Karmapala itu bisa apa namanya kayak dijatuhkan kepada keturunannya. Oh ini apakah mungkin pernah kakeknya atau mungkin pamannya pernah melakukan sesuatu sehingga bisa kena sama
bisa sama anaknya, bisa sama keponakannya. Apakah bisa seperti itu? Mohon pencerahannya ke ide. Ya, masih ingat dengan pertanyaan Pak Ketut Wiguna, karma kolektif. Padahal yang buat personal, tapi kok kena kolektif gitu. Setiap orang lahir di satu keluarga, di situ ada ikatan chemistry karma masa lampau. Ya, karma masa lampau. Siapapun yang hadir di satu keluarga ada ikatan karma masa lampau. Ikatan karma dia mempunyai tanggung jawab yang sama. Menerima juga pahala yang sama di satu sisi. Tapi tergantung juga ada nggak upaya untuk memperbaiki. Mungkin seperti kata Pak Surojaya tadi, dia berada di keluarga petani, mungkin saudara sepupunya banyak petani, tapi beliau mengubah diri beliau, agent of change, ya, berubah gitu. Jadi melalui tambahan karma baru, sehingga takdir yang di petani kemudian menjadi nasib di dosen gitu, jadi guru besar kan gitu nih. Nah, maka dengan demikian bisa jadi, maka satu keluarga itu harus menanggung semua karma leluhurnya. Karena memang ada ikatan. Mengapa dia masuk lahir di keluarga itu? Mungkin ada karma-karma yang sama mempertemukan. Ya. Mohon maaf, sulit sekali kita jelaskan secara rasio. Ya, kalau bicara tentang diri saya gitu, mungkin yang pernah menonton YouTube saya pribadi saya, bahkan saya tidak percaya hal itu. Tapi kenyataan seperti itu. Mungkin saja di roh dulu kita berada pada keluarga yang berbeda, tapi memang karena karma yang mengkaitkan kita menjadi keluarga seperti ini. Bisa saja nanti suatu ketika Mangku Ketut Wirata misalnya, bisa menjadi saudara saya, bisa menjadi ayah saya, karena karma kita yang mepet-mepet. Ya. Tapi ketika nanti ditanya, ini lahir ini apa? Ini pernah peka, pernah ini sengada orang roh kesasar di depan itu kan agama eme, itu tradisional mengatakan. Bahkan tidak pernah dijelaskan, oh ini subang bungkemen mitis sudah dicucu, ini tersinggung itu orang. Gitu. Saya melihat ada keterkaitan karma. Maka ketika keterkaitan karma itu terjadi, maka kita mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap ikatan-ikatan itu ketika di dalam ikatan itu mengalami satu. Makanya dikatakan ada karma bersama. Demikian Pak Gede Yase ya, yang ada di Ulu Mahakam. Ya, jadi dengan demikian ada kaitannya itu, sehingga Pertisentana harus membayarnya. Karena kita dihadirkan untuk melakukan investasi. Ketika kita tidak melakukan investasi, seperti kesebelasan deh. Kesebelasan itu adalah ingin siapapun, ada gelandang, ada kiper, ya, ada back dan sebagainya. Tujuannya adalah menggiring bola secara bersama-sama membawa kepada gawang lawan. Itu. Dan menahan lawan untuk membawa bola itu ke gawang kita. Jadi ada konsep karma bersama di situ. Ya. Dan demikian Pak Gede, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, suksema nih ke. Jangan pasang nyesal. Ya, nikah. Saya berikan analog yang sangat nyata gitu. Iya. Semua yang jauh di barat Kalimantan Timur nih ke. Iya. Gimana kok? Ini kesempatannya menjadi pejabat sementara Bupati di Mahakam Ulu. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut jadi bupati di sana. Ya, tapi hati-hati jadi bupati ya. Ya, jadi bupati jabatan tinggi itu sering kita lupa, tak nginjak tanah rasanya. Suksema. Ini ada lagi yang ingin bertanya, masih 10 menit barangkali, nanti kita Inggih, Om Swastiastu. Swastiastu, nak. Salam bakti ring naben titiang. Nggih, kapan budal niki, nabe pun anu niki. Ampuru niki titiang nyelak niki bertaken, karena sesungguhnya untuk hukum karma pala niki adalah merupakan suatu perbedaan yang signifikan untuk kita di rantauan. Terutama berkaitan dengan teman-teman yang berbeda agama. Nah, di mana menurut mereka adalah uang urip cuma sepisan, begitu kita berpuasa 30 hari kembali fitri. Nah ini sepertinya kita tidak pernah ketemu dengan Sancita Prarabdha dan Kriyamana. Tetapi untuk membedakan puniki supaya bisa bisa saling menerima begitu. Pertanyaan yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa sesungguhnya sejauh mana kontribusi bahwa kita yang berbuat dosa kepada
keluarga-keluarga kita yang ikut menikmati apa yang kita lakukan. Contohnya puniki adalah mereka yang korupsi umpamanya. Mereka jelas-jelas mungkin hasil korupsinya ditransfer kepada keluarga-keluarganya, padahal dia hanya penikmatnya saja, sedangkan begitu nanti terbukti karena korupsi, kita yang mengalami ini langsung masuk penjara, sedangkan mereka itu tenang-tenang saja. Nah, kenyataan-kenyataan seperti begitu sering kita mendapatkan pertanyaan, termasuk salah satunya mungkin cerita kita di Ratnakara yang menjadi Walmika Punika, kan dia jelas-jelas merampok, berbuat jahat untuk membahagiakan keluarganya. Nah, kemudian seperti apa nih kontribusinya terhadap keluarganya nih ke? Dan kemudian yang terakhir tadi kembali dengan ceritanya Nabi tadi berkaitan dengan Anggulimala puniki. Sesungguhnya kalau kita lihat akar permasalahannya ini, sang memfitnah inilah yang paling besar niki anunya Nabi Wastana dosanya. Nah, kemudian sampai dia akhirnya merasa kemudian begitu basah kembali menjadi penjahat. Nah, ini bagaimana kontribusi dosanya kepada orang yang sesungguhnya mengawali mereka berbuat menjadi seorang yang baik menjadi orang jahat. Ini punika takiran titian Nabi ampura puniki niki ya. Untuk yang pertama ini satu prinsip ketika Nabi katakan bagaimana kita sekarang merenda dialektika antar agama. Ini penting bahasa bersama. Maka gerakan moderasi di wilayah agama menjadi sangat penting. Ya. Merenda dialektika ini yang kita inginkan di mana agama-agama hadir saling menyapa. Ya. Hal-hal menyangkut akidah, keyakinan ya, yang memang tidak sama, tidak usah kita paksakan. Kita tidak usah logikakan ini. Karena bagaimana tingkat penerimaan sebagai founding father sebuah agama satu sama lain berbeda. Ya, Nabi tidak bisa masuk lebih dalam bahwa karena apa? Pemahaman-pemahaman esoterik di semeton sebelah kan tidak masuk ke situ dia, walaupun sesungguhnya baru dikontrol di wilayah mistikisme, di sufisme. Tapi yang lebih banyak kan bicara masalah syariat. Maka kita tidak usah mengikut. Tugas kita sekarang di luar tidak perlu memperdebatkan tentang keyakinan itu, ya, karena eskatologi kita juga belum tentu bisa menerima. Ya, ketika ada orang jadi mualaf dan sebagainya, kita tidak perlu perdebatkan itu akan dijemput oleh ini nantinya gitu ya. Mendapatkan coupling lebih maka bersiap-siap lah, maka kita tidak harus lagi. Kadang-kadang logika bisa tidak nyambung. Ya, karena menyangkut keyakinan. Maka sekarang mari kita mencari titik temu di mana agama hadir saling menyapa. Apa prinsip dasar agama saling menyapa? Orang kembali pada fitrahnya. Kembali pada sifat kudusnya. Sifat ilahiyahnya, hanya prosesnya dengan puasa 30 hari fitrah. Oh, kita sulit banget kembali pada fitrah. Nah, inilah, maka setiap agama selalu memberikan jaminan sama dengan lubdake kan seperti itu. Begadang semalam suntuk, jeg langsung siwoloke gitu loh. Tapi begadang yang dimaksud, apakah ini narasi deskripsi apa narasi filosofi? Ini penting dibahas. Maka pengkajian kita ini mesti dua, deskripsi narasi, apa adanya, deskripsi filosofi, apa ada apanya. Niki penting dulu ini. Maka perdebatan agama tidak hanya bersifat doktrin, maka harus kita arahkan ke wilayah filosofi. Kemudian tentang dosa nih, mohon maaf, nah, ya kena ikut menular ya, dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Nah, masih ingat ya? Masih ingat? Mengapa Bisma berdiam 1000 bahasa saat Drupadi ditelanjangi? Nanti akhirnya baru dijawab. Ketika beliau tidur di Tarasalpa. Ya. Bahkan waktu itu Drupadi mengatakan, kakek sudah terlambat memberikan nasihat kepada kami, terutama pada Pacam Pandawa dan Korawa. Akibatnya Pak Korawa menjadi hancur, luluh lantak, Baratayuda terjadi. Saya juga dinistakan. Di mana kakek ketika saya ditelanjangi? Apa jawab Bisma? Nah, cucuku, Drupadi, ya, karena tiap hari kakek menikmati makanan dari Duryodhana yang otaknya tidak suci. Makan itu terkontaminasi. Satu contoh, nak.
Tapi lihat di cerita Buddhis, di Buddha itu para biku kan tidak masak, dia sama dengan para sannyas di India. Pada satu ketika seorang biku datang ke suatu keluarga, sampai di situ dia disuguhkan makanan. Rutin dia ke sana tiap hari, karena biku kan tidak masak, dia menjadi makanya biku tadinya pendeta peminta-minta. Hari ini pada satu ketika si tuan rumah pembantunya pulang. Ini orang besar di sini biasa menyuguhkan makanan nih kepada para pendeta. Pinjamlah pembantu tetangga sebelah. Ternyata tetangga sebelah itu pembantunya bekas maling. Bekas maling nih. Ya. Memasakkan di rumah tetangga. Masakan dari hasil pembantu bekas maling yang di tetangga itu disuguhkan sama pendeta itu, sama biku itu. Apa dampaknya? Ternyata pendeta yang menikmati makanan dari hasil dari hasil masaknya si pembantu yang maling itu ikut terkontaminasi. Pada pendeta loh ini. Bisma loh ini. Apa? Piring yang dipakai nyuguhin makan diambil oleh biku itu. Nanti baru sadar 3 hari baru dia kembalikan. Apa sih kepentingan? Karena memang kontak. Maka itu pergaulan sangat penting. Makan dari mana? Maka dalam konsep agama, pemurnian makan itu penting. Maka Bisma pun ya hilang kesadaran spiritualnya ya akibat menikmati makan dari Duryodhana. Maka oleh sebab itu, melalui panah Arjuna lah sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi ana maya kosa, kemudian menjadi prana maya kosa, menjadi mano maya kosa, membentuk pikiran, membentuk kesadaran wijanyana maya kosa, ini hilang. Akibatnya apa? Melalui panah inilah sari-sari makan ini keluar. Maka dengan demikian, siapa yang lebih banyak ditimpakan? Karena dia telah menularkan dosa. Maka sama dengan Angulimala, jelas si pemfitnah ini. Tapi ingat, kita katakan tadi, apakah si pemfitnah adalah instrumen, alat daripada karma-karma buruk si Angulimala masa lampau, sehingga dia mengalami seperti itu. Atau memang ada sutradara yang lain. Maka dengan demikian, kalau kita kembali kepada ajaran karma, sesungguhnya tetap karma kita lah sebagai sutradara bagi kehidupan-kehidupan kita. Jadi demikian yang bisa Nabi sampaikan, mudah-mudahan bisa ditemukan lagi dalam praktek-praktek kehidupan oleh konsep renungan-renungan yang ada. Demikian, kira-kira ada yang tercecer itu pertanyaannya? Sampun tidak? Sampun. Baiklah, kalau demikian, Mangku, ini sudah jam 7. Inggih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa minggu depan sudah tilam ya, 2 minggu lagi, mudah-mudahan tidak halangan. Mohon maaf, saya kadang-kadang tidak siap setiap minggu ngisi, karena rumah ini harus memang open house, menerima tamu. Kemudian minggu lalu persis saya mengisi di kursus kependetaan dan sebagainya. Jadi mohon maaf jika tidak rutin tiap minggu saya bisa mengisi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saudara dimanapun berada. Nabi berharap Nana bisa pulang dengan selamat ke Bali. Kita kumpul sama-sama beberapa bulan ini. Kita akan ikut menyelesaikan Yadnya Besar Semeton di Nusa. Nanti minggu depan Nabi akan membuat praktek untuk membuat pedagingan nanti di Nusa gitu untuk mangku-mangku dan sebagainya. Wasana kata saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi.
Terus ada yang ingin melanjutkan pertanyaan?